Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin, yakni Al-Imam Ghazali. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila hadratil imamil mujaddidi hujjatil islami wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihima wa bi ulumiha fid darani wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai halaman pinten? Lima satu warrobiatu nih, nggih. Nggih, warrobiatu. Pun panggih sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Warrabi'atu nggih. Warrabi'atu keempat, al-wu'adzu tingkatan penasehat nggih atau motivator. Wa hukmuhum hukum-hukum mereka ala bawatini pada batin al-awami
orang-orang awam, faqat saja. Wa asyrafu, atau yang kuning fa asyrafu, ya, wa asyrafu yang termulia, hadhihi siyasati dari ini, asyasati otoritas, ya, dari otoritas ini gitu ya. Hadhihi siyasati dari otoritas ini, al-arba'i 4, ba'dan nubuwati setelah kenabian, ifadatul ilmi adalah bermanfaatnya ilmu, wa tahdzibu dan mendidik, nufusi jiwa, annasi manusia, anil akhlaqi dari budi pekerti, al mazmumati tercela, al muhlikati yang membinasakan, wa irsyaduhum dan menunjukkan mereka, ilal akhlaqil mahmudati pada budi pekerti, al mahmudati yang terpuji, al mus'idati yang mendatangkan kebahagiaan, wa huwa itulah al muradu yang dimaksud, bitta'limi dengan pengajaran, wa innama bahwa kulna kami berpendapat, inna bahwa hadza afdalu ini lebih utama, min sairil khirofi dari semua al khirofi profesi, wassinaati dan pekerjaan, lianna karena syarafa keutamaan,
as-sinaati pekerjaan ini, yu'rafu dikenal, bisalasati umurin dengan 3 hal. Imma ada kalanya bil iltifati melirik, ilal ghorizati pada naluri, allati biha yang dengan naluri yatawassalu menyampaikan ila pada ma'rifatiha mengenal pekerjaan-pekerjaan, kafadlil ulumi seperti keutamaan ilmu, al-aqliyati logika, al-lughawiyati terhadap al-lughawiyati ilmu bahasa, id tudraku id karena tudraku dapat menemukan al hikmatu hukum-hukum bil akli secara rasional, wal lughatu dan ilmu bahasa bisamai dengan mendengar, wal aqlu dan logika, asyrafu lebih mulia, minas samai dari pendengaran, wa imma meskipun bin nadhari dengan melihat, ila umumin naf'i pada umum an-naf'i kepentingan. Jadi kalau terjemah kita ila umumin naf'i pada kepentingan umum, kafadliz ziraati
seperti keutamaan az-ziraati, teknologi pertanian, alas siyagoti, atas pengolahan emas, wa imma, ada kalanya bimulahatoti, dengan memperhatikan al-mahalli, tempat kerja itu, alladzi fihi, yang di dalamnya at-tasarrufu, dikerjakan, kafadli siyagoti, kafadli, seperti kelebihan, asyagoti, pengolahan emas, alat tibagoti, atas pengolahan kulit atau penyamakan kulit, ya, bahasa Jawa nyamak kulit, kalau bahasa kita ya pengolahan kulit. Jika mahallu, tempat, ahadihima, salah satunya, adz-dzahabu, adalah emas, wa mahallul akhari, dan tempat yang lain, jildul maitati, jildu, menyamak, al maitati, bangkai, walaisa, dan tidak, yakhfa, tersembunyi, anna, bahwa, annal ulumat diniyata, bahwa ilmu agama, wahya, adalah fiqhu, memahami, thoriqil akhirati, jalan akhirat, innama, yang dapat, tutroku, diketahui, bikamalil akli, dengan kesempurnaan akal, wasofaiz zakai, dan bersihnya atau lembutnya az-zakai, kecerdasan,
wal aqlu dan akal, asyrafu lebih mulia, sifatil insani sifat-sifat manusia, kama sebagaimana sayati yang akan kami sayati bayanuhu, sayati nanti bayanuhu akan dijelaskan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kalau bahasa Indonesia ya sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sayati nanti bayanuhu yang akan dijelaskan atau diterangkan. Idbihi karena itu Qobila, nah, kalau yang kuning tukbalu ya. Qobila Qobila dapat diterima amanatallahi ta'ala, amanah Allah ta'ala, wabihi dan dengan akal, yasilu atau yatawassolu akan sampai ila jawarillahi subhanahu, ila jawari ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma adapun umumun naf'i, umumu secara umum, an-naf'i kegunaan, fala maka tidak yastaribu atau yustarobu diragukan lagi fihi dengan akal ahadun seseorang, tapi yang di kuning tidak ada ahadunnya. Fa inna karena naf'ahu kegunaan akal, wasamrotahu dan buahnya akal, sa'adatul akhirati adalah kebahagiaan akhirat, wa amma adapun syaraful mahalli kemuliaan tempat,
Fa kaifa bagaimana yakhfa tersembunyi wal muallimu dan guru itu mutasarrifun berperan fi qulubil basyari dalam hati al-basyari manusia wa nufusihim dan jiwa mereka wa asyrafu dan yang termulia maujudin ciptaan alal ardi di atas bumi jinsul insi adalah golongan al insi manusia wa asyrafu dan yang termulia juz'in bagian min dari jawahiril insani jawahiri organ tubuh al-insani manusia qalbuhu adalah hatinya wal muallimu dan guru mustaghilun berperan aktif bitakmilihi menyempurnakan hati wa tahliyatihi dan menghiasinya wa tadhirihi dan mensucikannya wa sayaqatihi dan menuntun hati ilal qurbi untuk mendekat minallahi kepada Allah azza wa jalla fata'limul ilmi mengajarkan al-ilmi ilmu itu min wajhin dari satu sisi ibadatun adalah ibadah lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala wa min wajhin dan sisi yang lain
khilafatun menjadi khalifah, lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala, wa huwa mengajar ilmu, ajallu menjadi termulia, sing kuning wa huwa min ajalli nggih, yo min jalli, wa huwa mengajar ilmu, ajallu menjadi termulia, khilafatin khalifah, yang kuning wa huwa min ajalli khilafatillahi ta'ala. Fa inna Allah ta'ala bahwa Allah ta'ala qad fataha telah membuka ala qalbil alimil ilmi, ala qalbi pada hati, al-alimi orang-orang berpengetahuan, al-ilmi ya al-ilma ilmu, alladzi huwa yang dengan ilmu akhossu menjadi teristimewa, sifatihi sifat-sifatnya, fahuwa dia adalah kal khazini seperti penjaga gudang, liangfasi terhadap kemuliaan atau keindahan, khazainihi gudang-gudang Allah, summa kemudian huwa orang alim ma'dzunun diizinkan, lahu baginya, fil infaqi untuk membelanjakan, minhu dari kemuliaan itu, ala kulli untuk siapa saja, muhtajin yang membutuhkan, ilaihi kemuliaan, fa'ayyatu
atau fa'ayu ya, kalau yang kuning fa'ayu fa'ayyatu atau fa'ayu maka manakah rutbatin pangkat ajallu yang lebih mulia min kaunil abdi min yang kaunil abdi menjadikan seorang hamba wasitotan perantara baina di antara Rabbihi Tuhannya subhanahu yang maha suci wa baina dan antara khalqihi makhluknya fi taqribihim dalam mendekatkan diri mereka ilallahi kepada Allah zulfa dengan kesungguhan wasiyaqatihim dengan membawa mereka wasiyaqatihim dan membawa mereka ila menuju jannatil ma'wa jannati surga al ma'wa sebagai tempat kediaman ja'alanallahu semoga menjadikan kita siapa Allahu Allah semoga Allah menjadikan kita minhum di antara ahli surga bikaromihi dengan kemuliaannya wa sallallahu dan semoga Allah memberikan rahmat ala kulli abdin kepada setiap abdin hamba Mustafa pilihan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ini Rubul Ibadat, ini kitab ilmu sudah khatam sebagian. Ya, ini ada kelasnya orang, motivator. Jadi jangan heran kalau orang nanti menjalankan fungsi dirinya sebagai seorang motivator. Al-mu'adu itu penasehat, kalau zaman sekarang ya bergeser maknanya menjadi motivator, tukang motivasi. Nah, motivator di bidang agama kan ada namanya mubaligh, ada namanya ustadz,
yang tausiah, yang ceramah, ya. Semacam-macam lah sekarang istilahnya berkembang banyak, ya. Yang intinya adalah memberikan nasihat. Tetapi orang-orang yang memberikan nasihat belum tentu juga menjalankan apa yang disampaikan kepada orang lain. Motivator itu kan kalau memberikan motivasi kepada orang lain luar biasa, tapi sebenarnya dia sendiri tidak seperti itu. Kadang saya dulu sering diajak teman itu menghadiri undangan motivator A, B, C. Dia menjelaskan kesuksesan bagaimana cara mencari uang dengan cepat, cara bagaimana begini ini. Tapi dia sendiri nggak punya perusahaan. Lah perusahaannya dia adalah perusahaan untuk mengadakan acara-acara seperti motivasi, di hotel ini mengundang orang-orang dimotivasi. Nah, memotivasi orang itu dengan cara bayar, dan orang yang dimotivasi dengan cara bayar lebih percaya daripada saya motivasi dengan cara gratis. Nanti keluar dari acara itu diberi sertifikat. Jadi ini kelasnya orang wa hukmuhum ala bawatinil awami. Tapi motivator ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali bukan seperti itu. Orang yang selalu memberikan motivasi dan mendidik supaya orang itu tetap pada jalannya, jalan Allah, yaitu menuju akhirat. Makanya di situ murabi, orang yang mendidik secara spiritual, guru spiritual itu mengantarkan muridnya kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan tujuannya adalah akhirat. Nah, ini diibaratkan oleh Imam Ghazali, batin-batin manusia itu fa asyrafu hadhihi siyasati. Jadi otoritas yang mulia ini empat, ya, ada empat ba'da nubuwati, setelah kenabian. Ifadatul ilmi adalah bermanfaatnya ilmu. Andai kata Imam Ghazali dulu tidak menulis Ihya Ulumuddin, kita tidak akan tahu apa itu tasawuf, bagaimana cara beribadah, sholat, ya, bagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi, bagaimana kehidupan di masa Nabi. Hidup seperti Nabi dan hidup di masa Nabi berbeda. Jangan salah paham. Hidup di masa Nabi kan ya ada Abu Jahal, siapa yang kita ikuti? Nah, makanya jangan salah paham. Kadang-kadang orang mengatakan kita kembali ke masa Nabi. Loh, masa Nabi itu banyak loh. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang lain-lain. Ya, hidup itu ya seperti Nabi, bukan seperti masa Nabi. Nah, watadhibun nufusi, dan mendidik jiwa. Motivator ini, ya, penasihat ini yang selalu mendidik jiwanya. Orang selalu diberi motivasi ketika ibadahnya mulai kendor, ayo lagi. Makanya nanti ketika ibadah kendor, besok Rabu tanggal berapa? 16. Nah, itu saya undang semuanya supaya jiwanya kembali bersemangat ibadah kepada Allah, ya, semangat bekerja untuk menafkahi keluarga dan semangat mengumpulkan bekal akhirat, ya. Jadi ini mendidik nufusin nasi, jiwa manusia, anil akhlakil madmumati wa al muhlikati, dari akhlak atau budi pekerti yang tercela dan yang membinasakan. Nah, ini tujuannya seorang guru. Nah, sekarang ini banyak terjadi di zaman akhir mengajar tanpa mendidik. Wis pokoknya tak ulang, tugasku ngulang, mari ngono ya wis, urusan nang omah ate diamalno gak diamalno wis urusane. Sama dengan seperti ketika kita mendatangi satu acara yang besar, ya, ada seorang ulama ceramah bla bla, wis tujuannya itu cuma mengajar bukan mendidik. Pokoknya undangannya beres oleh angpau, ya wis, mulai urusan kowe nglakoni apa sing tak omongno gak wis urusanmu. Wong kadang-kadang aku sing ngomong ya ora nglakoni. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, mengajar tanpa mendidik ini kan tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, otak hanya menjadi cerdas.
Kalau mengajar saja tanpa mendidik itu menciptakan orang-orang yang otaknya menjadi cerdas. Seperti anak sekarang, otaknya cerdas semua, tapi hatinya tumpul. Zaman sekarang ini semua orang otaknya cerdas. Karena apa? Anak kecil langsung diberi pengajaran nih, caranya IT begini, anunya begini, ini begini. Wes pokoknya ini. Semua cerdas sekarang, tapi hatinya tumpul. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini mendidik dengan mengajar. Bukan mengajar tanpa mendidik. Karena sekarang guru menjadi profesi, guru menjadi profesi. Yang dimaksud di dalam bab ini ilmu oleh Imam Ghazali adalah mendidik dengan mengajar, jadi menjadikan otak cerdas dan hati jadi tajam. Makanya kan pendidikan, bahasa Arabnya tarbiyah, bukan pengajaran. Kalau taklim pengajaran, majelis taklim ya majelis pengajaran, jenengan kesini majelis pengajaran. Tapi karena gurunya murabi selalu memberikan motivasi. Ini yang disampaikan Imam Ghazali. Saya hanya menirukan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah memprediksi bahwa nanti akan datangnya masa orang hanya mengajar tanpa mendidik. Ya kurikulum sekarang ini mengajar saja, nggak ada mendidiknya. Mulai isu sampai awan itu mengajar toh. Guru dipaksa untuk menulis ini laporannya besok apa yang harus dia kerjakan. Ini mengajar saja. Terus saya memperhatikan, oh ini model pengajaran zaman sekarang. Targetnya ini maunya mencerdaskan anak bangsa, tapi kayaknya ya menjerumuskan. Bagaimana mengajar tanpa mendidik? Kalau Nabi itu ya mendidik, ya mengajar. Makanya apa yang disampaikan Imam Ghazali, Nabi itu ya mendidik, ya mengajar. Makanya kalau kita ngaji seperti ini ya mendidik juga mengajar. Tapi biasanya kalau bentuknya mendidik dan mengajar, muridnya yang nggak kuat. Karena dituntut untuk mengamalkan, supaya yang berubah itu hatinya, yang tajam hatinya. Bukan hanya otaknya saja. Kalau yang tajam otaknya, orang semua nanti pinter seperti robot. Sekarang pinter seperti robot. Kalau hanya mengajar saja, nggak perlu ada hakim di pengadilan itu. Ya, kan yang namanya ketika orang terkena kasus, nanti dengan AI, dengan artificial intelligence, ya kecerdasan buatan, hukum itu sudah bisa dimasukkan dalam satu sistem ini ya. Kemudian orang melanggar apa, diklik saja sudah keluar pelanggarannya, berarti hukumannya seperti ini. Nah ini kan mengajar saja tanpa mendidik. Jadi itu justru seperti itu lebih profesional dan lebih berimbang. Wes pelanggaranmu ini sama dengan itu loh, kita di jalan lampunya sudah merah tapi kita tetap jalan, akhirnya CCTV punyanya polisi moto cret, terus jenengan dikirim, wes pelanggaranmu iki bayar samene karena melanggar, transfer ke BRI ya. Nanti ya seperti itu, nanti tidak butuh ulama ke depan, itu nggak butuh ulama. Jenengan mau tanya fatwa apa? Semua kitab fikih dimasukkan ke dalam sistem. Madhab 4 dimasukkan dalam sistem. Jenengan bertanya klik indikatornya apa sudah keluar. Oh inilah ya. Nanti nggak perlu kiai, nggak butuh. Nggak perlu ngaji tafsir. Kalau jenengan ingin mentafsirkan ayat, itu semua kitab tafsir dimasukkan ke dalam satu sistem. Semuanya masuk. Jenengan pengen tanya tafsirnya Fatihah apa, celek semua masuk. Jalalain begini ya. Terus tafsir Ibnu Katsir begini, Tobari begini, ya tafsir Munir begini, ya Bahrul Madid begini, tafsir ini semua Al-Misbah langsung keluar. Nah hati-hati, kita nanti akan menghadapi seperti itu, anak cucu kita juga akan menghadapi seperti itu. Nanti ulama nggak laku.
Semua sudah dimasukkan kok sekarang. Apa yang tidak dimasukkan ke dalam AI? Nanti nggak butuh fatwa ulama. Kalau pengen tahu apa sih jawabannya, tinggal klik. Wong nyatanya sekarang orang mau ngaji itu bahannya juga klik bah Google. Itu sebagai contoh permulaan bahwa nanti kita akan ditinggalkan. Nggak butuh ulama, nggak butuh kiai. Ini sudah diisyaratkan oleh Imam Ghazali di akhir tentang ilmu, dalil-dalil rasionalnya ilmu kalau sudah tertata rapi secara rasional, dimasukkan sistem, sudah bisa. Kalkulator itu loh, contohnya kalkulator, jenengan sudah klik sudah masuk. Daripada jenengan menghafalkan porogabit begini-begini kan ya kesuwen. Saya dulu masih SD belajar sempua, klotek kayak saudara kita orang Tionghoa kalau dagang klotek, ternyata juga sulit juga. Tapi kalau bisa itu ya cerdas juga berarti, gitu. Sekarang ini loh, saya main musik nggak perlu latihan, pokoknya tahu lagunya semua sudah dimasukkan ke sistem, ke keyboardnya itu sudah main bisa. Nah ini nanti jenengan ngaji nggak perlu kiai, beli sistem saja, klik langsung keluar apa yang dimaksud Imam Ghazali di sini, itu kan. Makanya nanti kitab itu, kitab matannya dimasukkan, terus nanti syarahnya dimasukkan. Jenengan pingin tahu penjelasannya, tinggal klik keluar. Nah ini loh yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah, sekarang mulai muncul di abad 14 Hijriah. Makanya anak-anak cucu kita ini sudah masa transisi dari mengajar tanpa mendidik, sekarang mengajar tanpa mendidik. Kurikulum yang hanya mengajar tanpa mendidik, wis gak perlu PPKN, gak perlu penataran, gak perlu budi pekerti, gak perlu pelajaran agama golek nang jobone sekolah tujuannya untuk mempersiapkan orang untuk menghadapi dunia kerja. Wis gak usah ngaji, gak usah madin nanti lama-lama. Orang nanti nggak perlu khataman Quran, wis disetel ae Syekh Sudaisi itu 1 hari 1 malam nggak pernah berhenti 30 juz. Sekarang aja sudah bisa saya download itu ulama-ulama ahli Quran yang biasa ngimami di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Daripada ngundang orang angel-angel, butuhnya kan barokai Quran. Ya wis disetelno CD-nya dan programnya Quran. Di HP saya ini kalau saya nyalakan ya 1 kali 24 jam tidak berhenti. Ya tinggal milih imam siapa, suaranya imam siapa. Nanti jenengan mau berbahasa Arab itu dengan canggih, nggak perlu belajar alfiah ngoyo-ngoyo, nanti dimasukkan ke AI, jenengan hanya memasukkan teks pidatonya, cret langsung bisa bahasa Arab, cret diganti bahasa Inggris, cret bahasa ini bisa. Sekarang loh presiden-presiden di pertemuan internasional kayak Pak Jokowi mau pidato bahasa Arab ya dia teks bahasa Indonesia menyampaikan dalam bahasa Indonesia, itu sudah didengarkan orang yang pakai ini loh, ya pakai handset masing-masing, itu sudah sesuai dengan bahasanya mereka masing-masing. Gak perlu hafalan nahwu soro-soro, diklik saja sudah ini. Akhirnya saya coba kitab itu saya tulis ulang dalam bentuk Word, saya masukkan ke AI yang menerjemahkan kitab begini. Ternyata benar. Betul sekali. Mau terjemah apa? Bahasa Jawa pun sudah muncul terjemah Jawa. Jadi nggak perlu ngaji tafsir Ibris yang ditulis oleh Yai Mustafa, Yai Bisri. Ternyata Ibris langsung keluar tafsirnya. Ya sudah, nanti ya nggak butuh majelis ulama, ya nggak butuh pengajian-pengajian, semua tinggal klik saja. Nah inilah kelebihan daripada keutamaan daripada ilmu ilal ghorizati. Imma bitaklifi, adapun yang melirik al ghorizati nalurinya orang. Nabi Adam dulu dikeluarkan Allah dari surga karena apa? Ya karena ilmunya, karena kecerdasannya. Salah menggunakan kecerdasan. Ini nanti orang yang menggunakan ilmunya saking cerdasnya akan dihancurkan oleh ilmunya.
Kemudian ilmu akal ini lebih mulia daripada ilmu bahasa. Dengan akal ini, logika ini, kita dapat memutuskan sesuatu, tapi semuanya juga ada kaitannya, okay? Makanya tidak boleh membandingkan kalau tambang emas itu lebih mulia daripada nanam padi. Walaupun mereka punya emas tumpuk-tumpuk, tapi kalau nggak punya beras ya tetap mati. Kita punya beras banyak yang nggak bisa gaya kalau nggak pakai perhiasan emas kemana-mana. Jadi semuanya itu ada keterkaitannya, ya. Tapi tujuan daripada motivator di sini adalah memotivasi muridnya supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa nantinya manusia tidak membutuhkan manusia yang lain, ya. Wong kita sekarang ngaji saja sudah online. Saya sudah ngaji dengan online. Orang yang ngaji dengan saya online lebih banyak daripada yang tatap muka dengan saya hari ini, ya. Makanya didelok santri ini gak geruduk-geruduk, tapi ketika diundang semua ya bisa geruduk-geruduk, ya. Dan orang tidak perlu sowan kiai. Saya ngaji di sini, peserta dari sana-sana, ya gak pengen sowan kiai harus ketemu di alam gaib dengan media online. Akhirnya kan ilmu itu ya tidak ada barokahnya. Ilmu banyak tapi gak barokah. Yang diinginkan di dalam agama Islam ini ya dari Quran, hadis, apa yang disampaikan Nabi dan diterjemahkan oleh Imam Ghazali, ini butuh mendidik dengan mengajar supaya menjadikan otak cerdas dan hatinya tetap tajam, okay. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza sholahan wa awsatahu falahan wa akhirahu rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamul malaikal muqarrabin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.